Mas, jadi kemarin tuh aku sempat baca berita, Mas. Beritanya itu beberapa tahun yang lalu. Jadi seorang anak dia itu menitipkan uang ke bapaknya. Terus sama bapaknya dibelikanlah rumah. Nah, ketika bapaknya itu meninggal, anak-anak yang lain itu merasa itu sebenarnya harta warisan dari bapaknya. Nah, akhirnya terjadi kekacauan nih, Mas. Mereka tarik-tarikan apakah benar itu sebenarnya harta dari anak yang dititipkan ke bapaknya, dibelikan rumah, atau itu sebenarnya harta warisan bapaknya. Oke, itu pasti sangat ruwet ya itu perkara Ruwet itu. sekali. Jadi karena ketidakjelasan yang mana harta warisan, yang mana itu harta milik anaknya kan begitu. Mm-mm. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah apa harta warisan itu kan begitu. Iya. Jadi harta warisan itu adalah harta yang berasal dari milik si pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dan Meninggal. meninggalkan harta warisan. Mm-mm. Jadi harus jelas. Jadi harta warisan itu adalah harta yang benar-benar menjadi milik si pewaris. Jadi setelah si pewaris ini meninggal, kalau dia masih punya istri atau punya suami gitu kan, Mm-mm. itu harus dipisahkan dulu dengan harta gunung ini. Iya. Nah, harta gunung ini setelah harta gunung ini dipisah, kemudian dibagi. Nah, setelah pembagian itu selesai, baru kemudian harta ini menjadi harta warisan, Mm-mm. Iya. menjadi Yang dibagi ke ahli-ahli warisnya. ahli warisnya, termasuk si janda atau dudaknya kan begitu. Hmm. Gitu. Nah, tapi kan dalam kasus ini kan ada terjadi masalah nih, Mas. Jadi Hmm. mereka tuh nggak tahu ini tuh hartanya bapaknya atau sebenarnya harta titipan. Nah, itu juga harus ditelusuri, berarti kan. Kalau memang itu harta dari anaknya, tentu misalnya itu tadi digunakan untuk membangun rumah, atas nama siapa rumah itu di atas nama sertifikatnya. atas nama bapaknya yang sudah meninggal gitu. Nah, itu menjadi susah. Jadi itu perkara tersendiri ya. Iya, Itu betul. perkara tersendiri. Jadi kalau memang itu bukan milik ayahnya, tetapi permasalahannya ayahnya sudah meninggal. Hmm. Tentu tidak mungkin untuk meminta pengakuan dan seterusnya, tetapi harus ada melalui pembuktian tersendiri di pengadilan bahwa dia itu memang menitipkan uang kepada ayahnya untuk dibangunkan rumah. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa rumah itu dinamai ayahnya. Itu yang jadi masalah. Itu nanti akan jadi perkara sendiri. Tetapi soal warisan ini, bahwa pada intinya semua harta yang menjadi milik dari pewaris itu adalah harta warisan. Nah, apakah kemudian ternyata harta itu bercampur dengan yang lain, tentu harus dipisahkan juga. Kalau memang tadi yang dikatakan itu adalah ada harta anaknya di sana, tentu juga harus dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan secara kekeluargaan, tentu harus melalui mekanisme peradilan, kan begitu. Hmm. Gimana kalau misalkan ternyata harta warisannya itu dititipkan ke keluarga yang lain, misalkan dia dititipkan ke paman, dititipkan ke orang tuanya, sehingga sebenarnya harta-harta ini tuh kesebar gitu loh, Mas. Sedangkan kan itu sudah dalam penguasaan dari orang lain. Ya, tetap sama saja. Jadi harta warisan ini kan bukan hanya bahwa harta yang ada di penguasaan dari si pewaris ya, Mm-mm. tetapi di penguasaan orang lain selama itu adalah milik dari si pewaris, dan itu termasuk utang loh, kan Iya. gitu. Utang, piutang, dan lain-lain. Jadi apapun bentuk dari harta, selama itu menjadi milik dari si pewaris, maka itu adalah harta warisan yang bisa dibagi oleh para ahli waris, kan begitu. Ini kalau kita lagi ngomongin ahli waris nih, sebenarnya di Hmm. Indonesia tuh ahli waris tuh ada berapa macam sih? Apakah cuma anak dan istri doang, atau sebenarnya orang yang jauh sekali itu bisa menjadi ahli waris? Oke, jadi begini, di Indonesia ini secara umum berlaku dua kelompok nih. Pertama, kelompok yang berdasarkan kompilasi hukum Islam. Itu mereka yang beragama Islam. Orang-orang Muslim inilah ya. Orang-orang Muslim ini mereka menggunakan hukum waris yang ada di kompilasi hukum Islam. Sedangkan mereka yang di luar dari kelompok Muslim ini, kita sebut saja non-Muslim, menggunakan
hukum waris di KUH Perdata. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dulu disebut dengan Perdata Barat kan begitu. Nah, yang membedakan itu adalah bahwa pertama, kalau di kompilasi hukum Islam, jadi kalau kita bicara tentang kompilasi hukum Islam, maka yang pertama harus mendapatkan warisan atau harta warisan itu adalah pertama janda atau duda. Yang kedua adalah anak atau keturunannya. Yang selanjutnya adalah ayah atau ibu dari si pewaris. Itu apakah semuanya itu, kalau misalkan semuanya masih ada nih Mas, Ya. itu tuh semuanya dikasih? Iya, yang harus dikasih mereka ini, karena setelah itu ada lagi, ada paman, bibi, saudara, kan gitu kan, saudaranya si yang pewaris itu, kakek, nenek, itu kan ada gitu kan. Tetapi mereka semuanya itu, selama ada kelompok yang tadi, ada janda atau duda, ada anak atau keturunannya, kemudian ada ayah dan ibunya atau ibunya, paman, bibi, saudara, enggak berat. Itu tertutup ya? Tertutup. Terhijab. Ya, tertutup. Nah, kalau di Perdata Barat atau KUH Perdata yang digunakan untuk membagi golongan ahli waris di non-muslim, golongan satu adalah pertama janda atau duda, anak atau keturunannya, itu saja. Kemudian ada ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, saudara, dan seterusnya. Selama golongan yang tadi pertama itu masih ada, mereka tertutup juga. Kan begitu, selama masih ada anak, selama masih ada janda atau dudanya, ya mereka tidak mendapatkan gitu kan. Makanya tadi kalau kemudian di kasusmu itu yang hartanya itu di bawah pamannya, atau saudaranya, atau kakek neneknya, dan seterusnya, kalau anak-anaknya itu masih ada, atau keturunannya masih ada, anak atau keturunannya ke bawah, gitu kan, ya itu harus dikembalikan, karena itu bukan hak dari pamannya untuk mendapatkan harta warisan itu. Terus gimana kalau misalkan ternyata pewaris ini itu meninggal tanpa punya anak, tapi dia punya anak angkat? Nah, kalau anak angkat, sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Anak angkat ini bisa mendapatkan warisan atau tidak. Nah, tetapi selama ini anak angkat itu dia tidak mendapatkan warisan, tetapi bisa dihibahkan. Oke, itu kalau Islam ya Mas. Gimana kalau itu wasiat? Nah, jadi aturan waris, yang pembagian waris yang ada setengah, seperdelapan, dan seterusnya itu yang mungkin lain kali akan kita bahas, itu akan gugur kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat, kan begitu. Jadi selama ada wasiat dari si pewaris, orang yang meninggal, tentu wasiat ini yang wasiat yang benar-benar wasiat ya, bukan hanya katanya berwasiat, katanya, karena banyak yang begitu gitu. Jadi selama itu wasiat yang benar-benar wasiat, biasanya itu didaftarkan di notaris misalnya, bisa untuk menggugurkan pembagian dari para ahli waris itu. Besarannya terutama kan gitu. Iya, besarannya. Karena kan sebenarnya kalau kita lagi ngomongin ahli waris kan kita juga ngomongin pembagian per ahli warisnya itu. Kalau misalkan ternyata ada ahli waris yang dia tidak terima dengan pembagian warisnya, itu gimana Mas? Nah, jadi begini, sebenarnya pembagian waris ini kan sudah ada aturannya ya. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam, besarannya juga sudah diatur menurut hukum Islam. Kalau di Perdata Barat juga sudah diatur pembagiannya. Nah, kalau kemudian permasalahannya adalah kadang-kadang harta warisan ini kan tidak berbentuk uang ya, yang bisa dibagi sedemikian rupa lebih mudah, tapi bentuknya adalah harta atau benda yang tidak bergerak, atau benda yang bergerak, misalnya mobil, motor, dan rumah yang tidak bergerak itu, tanah, dan lain-lain, properti. Nah, yang nilainya bisa jadi bervariasi kan gitu. Kecuali harus dijual dulu.
baru kemudian baru diketahui nilainya berapa untuk pembagiannya. Tetapi ketika itu tidak dijual, misalnya ini si A dapat rumah yang sebelah sana, si B dapat tanah yang sebelah sana. Walaupun luasnya sama, tetapi nilainya belum tentu sama kan? Iya, betul. Gitu. Karena letak di mana tanah itu berada, Akan mempengaruhi ya. nilainya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di NJOP-nya bisa berbeda-beda kan nilai jual objek pajaknya karena tempatnya berbeda, lokasinya berbeda, nilai tanah itu berbeda. Nah, kalau memang dirasa pembagian itu tidak fair menurut salah satu pihak, mereka bisa kok melakukan gugatan di pengadilan tentang harta warisan. Gugatan warisan itu bisa. Atau ada yang tiba-tiba dia tidak mendapatkan warisan gitu ya. Padahal seharusnya dia mendapat. Iya, itu kan sering terjadi ya kalau misalkan ternyata keluarganya banyak terus berseteruh untuk pembagiannya. Atau sebenarnya malah sudah dibagi dulu di awal, terus akhirnya dia datang terakhir gak kebagian. Nah, ada juga yang ya yang sering begitu ya. Ada juga yang kemudian sering terjadi itu bahwa ketika pembagian warisan karena waktu awalnya itu dia masih orang berada gitu kan, dia merasa tidak membutuhkan dan mungkin merasa bahwa sudahlah saudara-saudara saya saja yang membutuhkan. Akhirnya dia melepaskan tuh atau cuek-cuek saja gitu kan, tidak memperdulikan soal bagian harta warisan. Tetapi kemudian suatu saat ketika dia benar-benar butuh, karena orang itu kan belum tentu dia akan berada di dalam posisi di atas terus gitu kan, kedua di bawah dia butuh, nah baru dia bingung, seharusnya saya mendapatkan dong. Itu pertama. Atau kemungkinan lagi adalah anaknya nanti. Orang tuanya dulu fan-fan saja gitu, baik-baik saja ketika bagian sudah saya dapat segini nggak apa-apa. Tetapi anaknya nanti itu nggak bisa orang tahu kok cuma dapat segini. Seharusnya orang tahu dapat lebih banyak nih. Dia nggak terima nih. Akhirnya terjadilah perselisihan begitu. Makanya kadang-kadang soal warisan ini dianggap tidak penting atau tidak mau dibahas nih ketika setelah terjadi meninggalnya keluarga, orang tua, tetapi bisa menimbulkan perselisihan atau perpecahan dari keluarga kalau kemudian tidak segera diselesaikan. Iya, karena itu penting sekali ya untuk masalah waris Iya, diselesaikan. gitu. Itu yang terjadi. Perselisihan itu terjadi selama ini kebanyakan itu karena mereka tidak segera menyelesaikannya di awal. Jadi begitulah kira-kira. Iya. Nah, tetapi secara umum apabila golongan yang laki-laki itu ada, misalnya anak laki-laki, kemudian bapaknya ada, selanjutnya juga ada juga yang golongan perempuan. Kita ulangi lagi aja yuk. Ya udah.